Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Al-Hafid dengan NIM C1B020115. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode variable costing. Baiklah, langsung saja akan saya mulai. Perbandingan metode full costing dengan variable costing. Di dalam penentuan harga pokok produksi terdapat dua metode yang ada di dalamnya, yakni metode full costing dan metode variable costing. Kedua metode ini sama-sama digunakan dalam penentuan harga pokok produksi suatu produk di sebuah perusahaan. Keduanya juga memiliki perbedaan, yaitu yang pertama, full costing. Full costing yakni merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi baik yang berperilaku tetap maupun variabel kepada produk, dikenal juga dengan absorption atau conventional costing. Perbedaan tersebut terletak pada perlakuan terhadap biaya produk tetap dan akan mempunyai akibat pada yang pertama, perhitungan harga pokok produksi dan penyajian laporan laba rugi. Metode full costing. Beginilah cara perhitungan metode full costing. Dengan menggunakan metode full costing, biaya overhead pabrik baik yang variabel maupun tetap dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal atau atas dasar biaya overhead yang sesungguhnya. Kemudian selisih biaya overhead pabrik akan timbul apabila biaya overhead pabrik yang dibebankan berbeda dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Kemudian jika semua produk yang diolah dalam periode tersebut belum laku jual, maka pembebanan biaya overhead pabrik lebih atau kurang tersebut digunakan untuk mengurangi atau menambah harga pokok yang masih dalam persediaan, baik produk dalam proses maupun produk jadi. Metode ini akan menunda pembebanan biaya overhead pabrik tetap sebagai biaya sampai saat produk yang bersangkutan dijual. Variable costing. Variable costing merupakan suatu metode penentuan harga pokok produksi yang hanya diperhitungkan biaya produk variabel saja. Dikenal juga dengan istilah direct costing. Ini contoh perhitungan harga pokok produksi variable costing. Dengan menggunakan metode variable costing, biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai periode cost dan bukan sebagai unsur harga pokok produk, sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Dalam kaitannya dengan produk yang belum laku jual, BOP tetap tidak melekat pada persediaan tersebut, tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya. Penentuan pembebanan suatu biaya hanya bermanfaat jika dengan penundaan tersebut diharapkan dapat dihindari terjadinya biaya yang sama periode yang akan datang. Manfaat informasi variable costing. Yang pertama yaitu membantu dalam pengendalian biaya. Kemudian yang kedua, membantu pengambilan keputusan jangka pendek. Dan yang ketiga, membantu perencanaan laba jangka pendek. Kelemahan dari variable costing. Yang pertama, pemisahan biaya-biaya ke dalam variabel tetap sebenarnya sulit dilaksanakan karena jarang sekali suatu biaya benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Kedua, metode variable costing dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim karena metode variable costing hanya ditujukan untuk memenuhi kepentingan intern perusahaan. Yang ketiga, dalam metode variable costing, naik turunnya laba dihubungkan dengan perubahan dalam penjualannya. Untuk perusahaan yang kegiatannya secara musiman, maka variable costing akan menyajikan kerugian yang berlebihan dalam periode-periode tertentu dan akan menghasilkan laba berlebihan dalam periode yang lain. Baiklah, sepertinya penjelasan materi saya akhiri cukup sampai di sini. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.